Hey ho Pop gengs! Desa pernah menjadi simbol kemurnian tanpa basa-basi. Orang-orangnya, cara mereka bercengkrama satu sama lain, dan karakteristik fisiknya. Saking menariknya, dokumentasi tentang mereka selalu didaur ulang, diceritakan viral meski banyak mengalami pengurangan atau bahkan dilebih-lebihkan. Nah, beberapa desa berikut bahkan sangat otentik, unik, dan gak ada samanya dengan yang lain. Mari kita intip sama-sama. Dari kawasan Gunung Longji, Tiongkok, terdapat sebuah desa bernama Huang Loyao. Dihuni sekitar 60 keluarga yang punya tradisi unik. Yakni, setiap anak perempuan nih akan memanjangkan rambutnya sampai bermeter-meter. Tapi bagi perempuan lajang, pantang untuk memperlihatkan rambutnya pada orang lain. Harus ditutup pakai kain. Di sini rambut terpanjang mencapai 2 meter dan pernah masuk loh dalam buku rekor dunia. Tradisi ini sendiri berangkat dari kepercayaan setempat yang yakin bahwa rambut panjang berarti umur panjang dan makmur. Makanya mereka memotong rambut itu hanya 2 kali seumur hidupnya, yakni saat berumur 100 hari setelah lahir dan saat upacara usia 18 tahun. Habis itu nggak pernah dipotong-potong. Wow! Nah, setelah nikah, punya anak, rambutnya itu akan dibuat sanggul atau dijadiin sanggul sebagai simbol dari anak kecil. Bila mendatangi desa ini ya, kamu akan siap tersihir dengan pemandangan perempuan-perempuan berbaju adat merah bermotif khas. Terus pakai rok mini dengan ujung warna-warni yang sedang mencuci rambut tergerai panjang di sungai. Dari Cina, kita ke Indonesia nih, menelusuri desa-desa yang ada di dataran tinggi Dieng atau Plato Dieng yang ada di Jawa Tengah. Diselimuti awan, desa-desa ini banyak menyimpan legenda. Salah satu yang tersohor adalah legenda Kiai Kolodete dan istrinya Nini Roro Rence, seorang resi Hindu yang akhirnya masuk Islam, dipercaya sebagai penghuni pertama desa di Dieng dan dipercaya masih menjaga desa-desa tersebut. Anak gembel, sebutan bagi anak berambut gimbal alami, adalah fenomena misterius yang dipercayai sebagai titisan Kiai Kolodete. Banyak versi terkait hubungan antara Kiai dan anak gembel ini. Tapi yang pasti ya, tradisi desa Dieng mengenai anak gembel masih melekat. Seperti larangan untuk mencukur rambut gembel tanpa melalui upacara adat. Dan itu ya, dilaksanakan atas kemauan anak sendiri. Anak-anak gembel lahir tidak langsung gimbal. Mereka akan mengalami gejala pertama, yakni demam tinggi. Lalu, sebagian rambutnya itu akan menggumpal dan terus tumbuh deh jadi gimbal. Biasanya ya, pertumbuhan gimbal terjadi sebelum anak menginjak usia 3 tahun. Bukan hanya rambut loh, desa-desa berikut juga berisi orang-orang dengan fisik yang gak biasa. Yang pertama adalah desa yang ada di Provinsi Sichuan di Cina Barat Daya, Yangtze, yang sekitar 40% warganya itu memiliki tubuh yang kerdil, berukuran lebih pendek dari kebanyakan orang di usianya. Mereka ya rata-rata memiliki tinggi hanya 90 cm, paling pendek 60 cm. Desa Yangtze ini seperti kampung kurcaci. Dari 80 warga, sekitar 36-nya itu bertubuh kerdil. Meski ya ada yang berpendapat itu terjadi karena tanahnya itu terpapar merkuri. Namun berkembang juga mitos bahwa hal tersebut merupakan kutukan kura-kura hitam yang dibunuh oleh nenek moyang warga. Sementara sumber lain menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena sebuah wabah yang pernah menyerang anak usia 5-7 tahun pada tahun 1951. Nah, karena percaya sebagai kutukan dan gak cocok secara feng shui, banyak warga yang pindah karena takut tertular. Tahun 1997, populasinya pun menyusut. Dan saat ini, generasi mudanya udah mulai tumbuh normal. Berbeda dengan desa di Tiongkok tersebut, sebuah desa di India justru berkebalikan nih. Penduduk desa Asola di Delhi ini berbodi seperti binaragawan. Desa ini populer setelah menjadi pemasok penjaga pintu bar di kota-kota atau penjaga klub-klub di ibu kota.
Jumlah populasi mencapai 16.000 pada tahun 2011 dan sebagian besar ya memang berprofesi sebagai tukang pukul dan pegulat. Tubuh berotot ini mereka dapatkan dari kebiasaan para prianya yang tiap pagi dan malam berkumpul di satu titik bernama akada. Belajar gulat dan latihan fisik yang berat itu udah jadi tradisi. Dan yang menarik nih adalah mereka rata-rata vegetarian loh, mengkonsumsi kacang-kacangan. Wah. Jika desa-desa sebelumnya populasinya itu adalah manusia, maka desa-desa yang akan kita telusuri ini berisikan penghuni lain. Apakah itu? Nah, 550 km di barat daya Tokyo Nagoro dikenal sebagai Lembah Boneka. Memang berisikan boneka, Pop Gengs. Dari perbatasan, tepatnya di gerbang, kita semua udah disambut duluan oleh dua boneka yang berposisi duduk membawa keranjang. Lalu masuk ke dalam desa, boneka bapak tua ini terlihat di jembatan, berposisi sedang mancing. Semakin masuk ke dalam desa, kumpulan boneka terlihat berkumpul di halte dengan posisi masing-masing. Kemudian di depan rumah, boneka berpose sebagai satu keluarga yang akan mewarnai perjalanan tamu desa ini. Di dalam kelas-kelas sekolah aja, yang duduk di bangku juga kumpulan boneka. Bahkan di lahan perkebunan dan hampir di setiap sudut desa. Nagoro adalah desanya boneka. Adalah sebuah ide dari satu penduduk yaitu Ayano untuk mengatasi kesepian karena rendahnya angka kelahiran dan banyak warga yang berpindah. Jumlah warganya itu hanya 27 dan bonekanya lebih banyak yakni 270 biji. Oke, masih bahas Jepang nih. Sebuah kampung nelayan di Pulau Aoshima, populasinya malah lebih dipenuhin sama para kucing-kucing. Iya, kucing-kucing, gemes. Pulau ini menjadi tempat ratusan kucing liar dan lucu. Awalnya para nelayan memanfaatkannya untuk mengusir tikus. Dengan pemandangan yang cantik, para wisatawan juga berkunjung untuk menyaksikan langsung banyaknya penghuni lain ini. Yang terakhir adalah desa-desa yang mayoritas berwajah kembar. Beneran kembar loh Pop Gengs, bukan sekedar perumpamaan. Yang pertama adalah Kondini, sebuah desa yang berada di distrik Kerala, India. Mayoritas penduduknya itu adalah kembar. Bahkan yang paling besar di India loh. Desa ini dihuni oleh 400 pasang anak kembar sejak tahun 2008 dari total populasi 2.000 keluarga. Dan jumlah tersebut semakin meningkat tiap tahunnya. Diperkirakan ya selain genetik, hal ini juga dihubungkan dengan kondisi tanah dan air desa tersebut. Wah, yang cita-cita pengen punya anak kembar, boleh tuh kesana nyoba airnya. Siapa tahu berhasil. Kan bagus tuh, satu kali brojol langsung dapat 2. Hal ini sama persis juga nih yang terjadi di Candido Godoy, Brasil. Desa yang warganya mayoritas memiliki kembaran. Bayangkan ya, tingkat kelahiran anak kembar di desa ini mencapai 1:5. Sehingga dijuluki tanah kembar. Sebanyak 7.000 penduduk di selatan Brasil ini punya kembaran. 10 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional dan belum diketahui pasti siapa penyebabnya.